Halo, halo, selamat datang kembali di channel Perspektif guys. Gawat banget ini. Pangkalan militer Amerika Serikat makin dekat dengan Indonesia. Kabarnya nih ada fasilitas militer baru di sekitaran Sabah. Lah, kok aneh ya? Kenapa Amerika Serikat ini terus-terusan memperkuat posisinya di sekitar Indonesia? Dari kawasan Pasifik sampai Asia Tenggara, jejak militernya makin dekat. Yusril Iza Mahendra sudah mengingatkan kita pentingnya kewaspadaan. Lalu apa sih taktik Prabowo Subianto, presiden kita, untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia dari tekanan asing? Tonton video ini sampai selesai cuma di channel Perspektif. Malaysia mulai was-was dengan keberadaan pangkalan militer Filipina yang disokong Amerika Serikat yang ditempatkan tak jauh dari wilayah negeri jiran itu. Wah. Lokasinya hanya berjarak 20 menit dari Sabah, negara bagian Malaysia Timur. Keberadaan pangkalan itu dinilai sebagai ancaman bagi Malaysia. Gara-gara pangkalan tersebut, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bertekad akan memperkuat pertahanan negaranya. Anwar secara khusus menyoroti Pulau Balabac di Palawan Selatan, yang saat ini tengah dimodernisasi Filipina, termasuk dengan pembangunan landasan pacu sepanjang 3 km. Wah, ini nih. Bagi Malaysia, kondisi ini memberi kekhawatiran sebab klaim Filipina atas Sabah masih menjadi salah satu isu yang sensitif. Meski demikian, Anwar menegaskan hubungan bilateral Malaysia dan Filipina tetap baik. Ini guys ya, kalian sudah tahu belum? Ini terbaru, fresh from the oven ya. Ternyata ada pangkalan militer baru milik Amerika yang berada di dekat Sabah. Dan kita tahu Sabah itu kan masih jadi satu pulau dengan Kalimantan, which is Indonesia. Kok ngeri ya? Di sini tuh memang dikabarkan Malaysia yang panik dengan keberadaan pangkalan ini. Tapi Indonesia juga wajib panik akan hal tersebut teman-teman. Karena nih bukan perkara Filipinanya nih, tapi adalah sokongan dari Amerika Serikat ini. Ini makin dekat aja nih mereka-mereka ini teman-teman ya. Takutnya ya di masa yang akan datang bukan cuma Sabah yang dicaplok tapi juga kawasan milik Indonesia ikutan dicaplok juga. Wah. Sokongannya nggak main-main nih Filipina teman-teman. Amerika Serikat, wadidaw, udah pusing ini. Gawat, Malaysia sudah jadi negara boneka Amerika Serikat. Dan Malaysia juga diwajibkan untuk mengikuti perintah Amerika Serikat kalau ada sanksi atau ada kontrol ekspor atau ada sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan keamanan Amerika Serikat. Malaysia itu harus inline. Kalau Amerika Serikat tidak suka dengan Cina, Malaysia tidak boleh berdagang dengan Cina. Kalau Amerika Serikat tidak suka dengan Iran, Malaysia tidak boleh berdagang dengan Iran. Kalau Amerika Serikat tidak suka dengan Rusia, Malaysia juga wajib bermusuhan dengan Rusia. Jadi dari sini udah bisa lihat bahwa tidak adil, tidak ada kesetaraan antara perjanjian dagang itu. Dan simpel aja, kita udah ngukur soal perjanjian, nah, dan namanya hak dan kewajiban. Dan lu tahu apa yang diwajibkan dilakukan oleh Malaysia? Itu ada 49 kata. Shall. Malaysia shall do this, Malaysia shall do that, Malaysia shall buy this, Malaysia harus beli pesawat, tadi kata si Anwar Ibrahim, Malaysia harus invest $70 billion. Fuck stupid Malaysian. Tapi lu tahu kewajiban Amerika Serikat itu cuma ada 10 dalam perjanjian itu. Jadi udah timpang ini guys. Udah 5 kali lipat lebih banyak kewajiban yang harus dipenuhi oleh Malaysia. Parah Makanya sih. jangan heran kalau Benix itu bilang kita dikhianati sama Malaysia. Asia Tenggara dikhianati sama Malaysia. Dan Cina harus plototin ini baik-baik. Ini udah salah satu bentuk intervensi lahirnya negara baru di Asia Tenggara yang merupakan boneka dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Boneka resmi Amerika Serikat. Tapi nih ya, kalau kita melihat video yang pertama tadi teman-teman, masa iya sih yang namanya Malaysia ini panik begitu? Bukannya mereka selama ini disebut-sebut sebagai boneka dari Amerika Serikat ya? Kita nggak lupa loh kalau ada desas-desus soal Malaysia ini ya yang merupakan boneka dari Amerika. Masa mereka panik sih soal adanya pangkalan militer baru yang ada di sekitaran Filipina ini teman-teman, yang deket banget sama Sabah. Masa iya panik? Bukannya justru yang mencurigakan itu kenapa Amerika Serikat terus-terusan untuk membuat pangkalan-pangkalan yang ada di sekitaran Indonesia ya? Bukannya harusnya Indonesia yang panik ya?
Atau jangan-jangan ini cuma trik mereka doang karena nggak mau daerahnya yang Sabah itu dicaplok begitu. Soal Filipina, ya kan? Tanpa menembakkan satu peluru pun, Amerika Serikat sudah mengepung Indonesia. Bukan dengan tentara yang datang, tapi dengan pangkalan militer yang mengitari kita diam-diam. Lihat ke utara, ada Guam, markas pesawat pembom strategis. Ke barat, Diego Garcia, pangkalan Amerika di tengah Samudra Hindia. Di timur, Darwin, Australia, tempat ribuan marinir asa-asa siaga. Dan di utara, Natuna, kapal induk mereka sering parkir di Laut Cina Selatan. Masih belum selesai. Filipina dan Singapura juga punya kerjasama militer dengan Amerika Serikat. Indonesia memang tidak punya pangkalan asing. Tapi itu tidak menghentikan Amerika Serikat membangun cincin kekuatan di sekitar kita. Ini bukan soal perang yang dimulai besok. Ini soal peta. Dan di peta geopolitik, Indonesia bukan hanya negara kepulauan. Kita adalah jalur strategis yang sedang dipagari dalam diam. Teman-teman, ini bukti nyata loh ya. Pangkalan-pangkalan militer dari Amerika Serikat ini sudah mengepung Indonesia ya. Di Australia ada, di sekitaran Laut Pasifik juga ada. Apalagi yang namanya Singapura dan juga Filipina. Ini kalau Filipina mah udah jelas nih. Yang baru ini teman-teman udah mendirikan yang namanya pangkalan militer di dekatnya Sabah sono. Ya ampun guys, ini makin nyata nggak sih? Makin nyata nggak sih? Aduh. Kalau kemarin yang paling dekat kan Guam ya. Kalau yang ini di sekitaran Sabah nih saya rasa lebih dekat lagi nggak sih? Wah bahaya nih, bahaya banget guys. Ini bukti nyata kalau memang Amerika ini udah benar-benar mengepung Indonesia. Saya nggak mau menyebarkan ketakutan atau fear mongering atau lain sebagainya gitu loh. Tapi ini adalah kenyataan yang harus dikabarkan supaya kita apa? Waspada guys. Saya kebetulan punya buku yang saya beli di Iran. Jadi dulu ketika tahun 79 para mahasiswa mengambil alih kedutaan besar Amerika, itu dokumen-dokumen intelijen mereka hancurkan pakai shredder. Itu sama mahasiswa-mahasiswa yang mengambil alih kedubes Amerika itu hasil shredder itu disusun ulang. 10 tahun mereka nyusun ulang shredder itu jadi 2 buku. Jadi 3 buku. Jadi 3 jilid buku. Semua buku spionase. Mata-mata. Spionasenya sebagian besar soal kekayaan alam di berbagai negara termasuk di Indonesia. Nanti saya bagi bukunya. Buku elektroniknya saya punya. Saya beli buku elektroniknya. Makanya juga bekas kedutaan besar Amerika tuh dikasih nama The Den Espionage Museum. Jadi sarang spionase, museum sarang spionase. Bukan anggota Avengers, inilah kisah nyata Jane Foster, intelijen Amerika yang memata-matai Indonesia. Kisah Jane Foster, seorang agen intelijen Amerika Serikat yang memata-matai Indonesia, menjadi bagian dari sejarah kelam hubungan internasional pasca kemerdekaan. Selama masa penjajahan hingga awal kemerdekaan, Indonesia menjadi target pengawasan oleh agen-agen intelijen atau mata-mata asing. Betul. Termasuk Foster yang memiliki akses langsung ke tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Soekarno dan Muhammad Hatta. Lahir pada tahun 1912 di San Francisco, California, Jane Foster mengenyam pendidikan di Mills College, Oakland, sebelum akhirnya terjun ke dunia intelijen. Kedekatannya dengan Indonesia dimulai pada tahun 1936 ketika ia menikah dengan diplomat Belanda, Leendert Kampert, dan menetap di Jawa. Mahasiswa ini menolak membantu CIA untuk memata-matai Indonesia. McTurnan Kahin adalah seorang mahasiswa Universitas Johns Hopkins di Amerika Serikat yang sedang melakukan penelitian untuk tugas disertasi kuliahnya tentang Revolusi Indonesia di Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibu kota sementara Republik Indonesia pada tahun 1948. Suatu hari, Kahin kedatangan tamu. Ia adalah Arturo Campbell, pegawai CIA yang ditugaskan sebagai konsuler di Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Jakarta. Rupanya, kedatangan Campbell adalah untuk menjalin komunikasi dengan kepala intelijen daerah Yogyakarta, yaitu Mayor Brentel Susilo. Campbell mendesak agar Kahin, sebagai satu-satunya orang Amerika Serikat yang masih tinggal di Yogyakarta, untuk bersedia membantunya. Namun Kahin, yang pro-republik dan mencurigai tujuan Campbell sebenarnya, menolak permintaan pria itu. Dari 3 video barusan kita mengetahui fakta bahwasannya memang sudah sejak lama, dari lama ya, Amerika ini memata-matai Indonesia dari berbagai macam sisi guys ya. Dari orang-orang yang tinggal di sini, bahkan antek-anteknya pun juga ada sebenarnya. Apalagi di waktu-waktu sekarang lebih gampang lagi bos ya, lewat sosmed, lewat sosial media, lewat internet. Aduh, gampang banget teman-teman. Dan bahkan
tercium juga ada operasi-operasi CIA yang pernah dilakukan di Indonesia, teman-teman. Pernah kan beberapa waktu lalu saya kasih informasi soal kegagalan agen CIA yang mau meluluhlantakan Sulawesi. Kalian masih ingat kan perkara itu, teman-teman? Lalu ada juga konspirasi soal bagaimana agen-agen mereka ya kan mau menggulingkan presiden kita dulu. Wah, gila banget ya, ini udah lama banget nih guys ya yang namanya Mama Rika ini ngincar Indonesia. Coba kalau pemerintahan kita nggak kuat mana bisa ya. Sekarang kita udah bisa dikuasai, apalagi udah dikepung nih. Aduh, paling deket di Filipina lagi. Berapa jam tuh dari Indonesia? Wah, coba kita simak fakta selanjutnya guys. Mengapa Amerika Serikat ingin menguasai seluruh dunia? Di awal sejarahnya, Amerika hanya ingin menguasai wilayah sekitarnya menggunakan doktrin Indonesia harus waspada dengan ancaman dari Amerika Serikat. Yusril Iza Mahendra memperingatkan bahwa Indonesia bisa menjadi target Amerika Serikat selanjutnya seperti Venezuela. Pernyataan ini disampaikan Yusril ketika menjadi pembicara dalam seminar nasional. Ada apa di balik langkah militer terhadap Venezuela? Karena itu sumber minyak terbesar di dunia selain daripada apa yang di Timur Tengah. Yang dikejar sekarang dua, sumber energi dan sumber mineral. Terutama adalah REE, Rare Earth Mineral. Mineral rangka untuk kepentingan teknologi super maju. Di kampung saya di Bangka Belitung itu paling banyak sumber-sumber itu. Orang mencari di Rusia mungkin perlu sampai 2000 meter masuk dalam tanah bikin underground mining untuk. Yusril mengatakan kekayaan alam Indonesia punya potensi sumber energi yang bisa membuat Amerika Serikat tertarik untuk menjajah. Teman-teman, bahkan Profesor Yusril Iza Mahendra pun secara belak-belakan sudah sejak lama memperingatkan Indonesia. Kalian tahu nggak kenapa Amerika itu mengincar Greenland? Kenapa Amerika itu mengincar Irak? Kenapa Amerika itu mengincar Iran? Lalu kemudian yang berhasil ditaklukkan terakhir adalah Venezuela, teman-teman. Tahu kan kenapa Venezuela ini mau dikuasai? Ya karena sumber minyaknya teman-teman paling gede di seluruh dunia. Dan itulah yang membuat Amerika itu drooling, ngiler mereka ya. Aduh, kalau kita ngomongin Indonesia nih, ya kemarin sempat heboh juga soal penyelundupan logam-logam tanah jarang dari Indonesia dari Bangka Belitung menuju salah satu negara tetangga kita, teman-teman, dan di situ ditemukan ada kandungan yang cukup radioaktif, uranium. Buat apa uranium, teman-teman? Buat bikin nuklir, kan? Kayak begitu loh ya, gimana mereka nggak ngiler. Bukan cuma itu saja, kita megang ya sawit dunia nomor 1, kita megang nikel dunia juga. Berapa persen kelapa, aduh batu bara dan emas kan terbaik di dunia. Gimana Amerika nggak ngiler tuh sama kita ya. Ini wajib banget hati-hati nih pemerintahan kita nih soal pangkalan militer yang baru yang ada di Filipina. Takutnya nih, ini cuma sebagai pengalih perhatian saja nih, mereka bersama Filipina deket Sabah kayak cuma pengalih perhatian. Jangan-jangan malah mereka bersama-sama nih bertiga nih negara nih ya. Aduh, kok ngeri juga guys ya. Coba kita simak fakta selanjutnya. Mengapa Amerika Serikat ingin menguasai seluruh dunia? Di awal sejarahnya, Amerika hanya ingin menguasai wilayah sekitarnya, menggunakan doktrin Monroe untuk mengusir kekaisaran Eropa dari belahan bumi barat. Tapi saat Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, AS menjadi satu-satunya negara adidaya yang tersisa. Alih-alih mundur, Pentagon menyusun memo sangat rahasia pada tahun 1992 yang dikenal sebagai doktrin Wolfowitz. Tujuan utamanya bukan perdamaian dunia. Misi baru Amerika adalah mencegah selamanya negara manapun bangkit untuk menantang dominasi AS dimanapun di bumi. Untuk menegakkan monopoli absolut ini, AS menyelimuti dunia dengan lebih dari 750 pangkalan militer. Amerika tidak menjadi polisi dunia karena kebaikan hati. Mereka melakukannya untuk memastikan tak ada orang lain yang benar. Wah, gila sih teman-teman ya. Wah, seperti apa yang dikatakan sama Bang Koido barusan. Wah, ini cara-cara Amerika buat nguasain sebuah negara nih emang aduh gacor bener nih. Dengan teknologi yang mereka punya nih, mereka bisa meluluhlantakkan ya Venezuela itu bahkan cuma gak ada waktu semalam guys. Bahkan kemarin sempet yang namanya Donald Trump itu keluar-keluar pamer cuma dalam tempo 48 menit doang udah habis itu satu negara. Bayangin guys. Aduh,
Ya namanya Amerika Serikat itu, mereka tuh bukan kayak polisi dunia yang baik yang pengen melindungi seluruh rakyat dunia. Bullshit itu namanya ya. Mereka cuma pengen kuasai dunia teman-teman dengan menyebarkan banyak militer-militer, pangkalan militer mereka di berbagai negara. Coba kalian hitungin berapa banyak tuh pangkalan militer dari Amerika di seluruh dunia. Coba saya cari ya. Nih guys, saya barusan cari di internet di Google. Aduh. Kebayang nggak? Amerika Serikat diperkirakan memiliki sekitar 750 pangkalan militer yang tersebar di hampir 80 negara di seluruh dunia. Kebayang nggak sebanyak itu teman-teman? Aduh, data resminya dari Departemen Pertahanan AS, Pentagon, ini sekitar 128 pangkalan besar dan permanen di luar negeri. Tapi para peneliti independen mencatat jumlahnya mencapai 750 lokasi. Karena mencakup fasilitas kecil, pos terdepan, pusat drone, dan juga tempat latihan yang tidak masuk dalam daftar resmi. Tuh kan? Bayangin tuh segitu banyaknya teman-teman. Nih apa nih ya kalau nggak ambisi untuk menguasai dunia, nggak pengen ada negara-negara lain yang lebih kuat daripada mereka. Apalagi tujuannya kalau bukan itu, ngincer kekayaan alam dan lain sebagainya. Aduh, gimana guys menurut kalian informasi barusan? Moga-moga bisa bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa di like videonya, di subscribe juga channel Perspektifnya. Thank you banget udah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Have a nice day. Bye-bye.